Shalom Bapak Ibu Saudara, rekan muda GKI Cikarang. Apa kabar semuanya? Salam sehat buat kita semua. Tema renungan harian kali ini adalah iman yang teguh dari seorang wanita non-Yahudi yang diambil dari Matius 15 ayat 21 sampai 28. Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk hari ini ketika kita masih diberikan waktu, tempat dan kesempatan untuk boleh bersama-sama mendengarkan sapaan firman-Mu. Ketika kami masih diperkenankan untuk melewati pertengahan tahun ini bersama dengan Tuhan, mengarungi perjalanan hidup kami dalam rumah tangga, pekerjaan, dan lingkungan di mana kami tinggal. Biar kami semakin dikuatkan, disegarkan, sukacita dan damai sejahtera bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan rekan muda sekalian, memasuki bulan Agustus kali ini kita sudah merasa lega dan lega karena mendengar bahwa pandemi telah berakhir. Penantian panjang dan tidak mudah selama 3 tahun kita bisa lewati bersama. Tidak ada yang siap dengan kondisi ketika awal-awal pandemi yang kita rasakan. Putus asa, cemas berlebihan, ketakutan, dan situasi yang mencekam karena berita kedukaan yang kita dengar terus-menerus karena virus corona. Kami yang bekerja di bidang pemakaman sangat merasakan hal ini. Kami harus melayani pemakaman sampai 20 tiap hari dan sampai malam. Kami dan tim hanya bisa berdoa agar situasi ini cepat berlalu karena keluarga kami di rumah pun cemas akan hal ini. Berharap terus-menerus akan perlindungan Tuhan untuk melindungi kami dan keluarga, dan situasi ini yang bisa kami lihat dalam Matius 15 ayat 21-28. Begitu bergantungnya akan pertolongan dan jamahan kasih Tuhan. Dalam Matius 15 ayat 27 kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kendaki," dan seketika juga itu anaknya sembuh. Bapak Ibu terkasih, kita melihat iman seorang wanita non-Yahudi. Sikap yang diambil adalah berani untuk merespon dan meminta pertolongan atas putrinya. Ketika Yesus berada di Tirus dan Sidon, satu poin, Tuhan terlebih dahulu datang dan melawat komunitas non-Yahudi. Satu hal yang unik di kala itu, komunitas yang dianggap musuh oleh orang Israel, tetapi justru Tuhan datang ke sana. Yesus memimpin murid-muridnya ke utara melalui Galilea dan menyeberang ke Lebanon dan Syria saat ini. Wilayah non-Yahudi ini didominasi oleh kota kembar Tirus dan Sidon yang merupakan benteng kuno Fenisia. Kedatangan Yesus di Tirus bukanlah suatu rahasia. Dia didekati oleh seorang perempuan yang dengan jelas diidentifikasikan oleh Matius sebagai orang Kanaan. Artinya dari garis keturunannya sendiri, dia dianggap sebagai musuh Israel. Dia mungkin tidak tahu banyak tentang Yesus. Namun dalam keputusasaannya, dia dengan gigih terus-menerus mencari belas kasih Yesus atas putrinya yang terkena setan. Ia menyebut Yesus sebagai Tuhan, pengakuan akan penyerahannya dan penghormatannya. Dia juga memanggil Yesus anak Daud, sebutan Yahudi untuk Mesias. Sungguh menakjubkan bahwa perempuan ini cukup tahu untuk memohon kepadanya dan mencari belas kasihannya walaupun tidak berhak. Keyakinannya tumbuh dari kebutuhan yang tulus dan menunjukkan kegigihan yang luar biasa meskipun ada banyak hambatan. Dia adalah seorang perempuan bukan Yahudi yang mendekati seorang laki-laki Yahudi dan memohon keajaiban. Tanpa dendam wanita ini berkata, "Benar Tuhan, namun anjing itu memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Dengan kerendahan hati dan iman yang gigih, dia menyadari tempatnya sebagai orang luar yang membutuhkan belas kasihan Yesus. Yesus memuji imannya yang besar dan mengabulkan permintaannya. Dengan kepercayaan penuh, wanita ini telah merespon belas kasihan walaupun dia tahu bahwa dia tidak berhak menuntut Yesus untuk merespon. Anak perempuannya seketika itu juga sembuh. Iman sejati tidak terhalang oleh sikap Allah yang kelihatannya seolah-olah bungkam atau keadaan yang sulit. Tapi kita percaya Tuhan itu pengasih dan penyayang. Dia merespon orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan mencari Dia. Bapak Ibu terkasih dan rekan muda, Yesus datang ke dunia ini agar Dia dapat mengubah hati kita. Upaya dangkal kita untuk melakukan hal yang benar dengan cara yang benar menurut kita tidaklah cukup. Yesus adalah juru selamat yang sangat kita butuhkan. Dia membuka jalan bagi kita untuk mengenal Allah dan mengasihinya
dengan kemurnian hati yang diinginkannya. Yesus menjangkau keluar lingkaran Yudaisme dan menyatakan dirinya kepada orang-orang non-Yahudi, sementara pelayanan utamanya adalah kepada orang-orang Yahudi. Perjalanannya ke wilayah non-Yahudi menggambarkan jangkauan akhirnya ke dunia. Dia menyembuhkan putri seorang ibu yang gigih, dan dia menunjukkan kepada murid-muridnya dan kepada kita khususnya bahwa dia datang untuk menjangkau semua orang. Kita tetap bersyukur selamanya untuk hal ini. Kalau kita lihat lagi seperti perempuan ini, situasi apa dalam hidup kita yang membawa kita berseru, "Tuhan, tolonglah saya." Seruan putus asa yang rendah hati ini mengungkapkan bahwa kita tahu bahwa kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan, dan bahwa Tuhan adalah jawabannya. Kita mencari pertolongan dan harapan di banyak tempat yang kurang bermakna. Padahal hanya Tuhan yang bisa memenuhi kebutuhan kita yang terdalam. Bahkan jika kita tidak tahu segalanya, maukah kita melangkah dengan iman pada apa yang kita ketahui dengan benar? Situasi putus asa apa yang Tuhan gunakan untuk menarik kita kepada dirinya? Maukah kita berseru dalam iman kepadanya? Bapak-bapak, ibu dan rekan muda, seperti perempuan non-Yahudi ini, kita berani dan harus berani merespon pada hal-hal yang kita baru dengar. Pertama, kita harus berani melangkah dengan iman penuh kegigihan. Yang kedua, kita berani meninggalkan zona nyaman. Dan yang ketiga, kita terbuka untuk pembaharuan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup kita. Prinsip yang utama adalah Tuhan sangat peduli dan bersedia menolong asalkan kita tetap percaya kepadanya, dan kita akan mengalami berkat-Nya dalam situasi apapun. Bapak yang terkasih, marilah kita dalam doa. Kami bersujud dan berterima kasih di hadapan-Mu ya Tuhan, karena anugerah yang boleh kami terima. Engkau mengajar kami untuk teguh dan kuat di dalam Engkau. Engkau yang menolong kami dan menguatkan kami di saat kami tidak berdaya. Biarlah kami mampu berjalan di dalam firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami mampu menjadi berkat bagi orang lain dimanapun kami berkarya. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.